Halo Sobat Baku Hantam, selamat datang kembali di Weekly ID dengan Bang El di sini. Akhirnya saya kelar juga nonton ulang serial dan movie High and Low. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas teori menarik seputar universe High and Low, yaitu pertarungan Mugen versus Amamiya Brothers. Oke, sebelumnya Bang El ingatkan pada kalian ya, kalau ini hanya sekedar teori. Biar kita itu ada pembahasan lain selain A lebih kuat dari B dan seterusnya. Jadi siapkan pikiran kalian untuk lebih terbuka dan tidak terpaku pada filmnya ya. Karena dari salah satu video Bang El masih ada beberapa orang yang saya rasa terlalu berpatok pada filmnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, dan sekali lagi siapkan pikiran kalian untuk lebih terbuka pada teori yang akan saya sampaikan. Jadi pastikan nontonnya jangan di skip ya. Oke, kita putar dulu intronya. Kita akan mulai berteori mengenai scene Mugen versus Amamiya Brothers. Pasti banyak di antara fans yang berpendapat kalau Mugen kalah dari Amamiya karena perkataan dari Cobra. Bahkan termasuk saya sekalipun yang bisa kalian lihat di video ini. Dan juga video ini sekaligus merupakan remake kecil dari video tersebut ya. Mugen versus Amamiya Brothers. Pasti di antara kalian ada yang berpikir kalau Mugen kalah dari Amamiya, dan menurut saya ini tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Kenapa bisa gitu Bang? Jawaban saya adalah karena pertarungan mereka itu belum selesai. Oke, saya punya beberapa bukti yang menurut saya bisa membuktikan kalau Mugen belum sepenuhnya kalah dari Amamiya Brothers. Yang pertama adalah perkataan Kohaku. Dia mengatakan kalau dia tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Dia akan membuat perhitungan dengan Masaki, dan dari perkataannya itu bisa kita lihat kalau sebenarnya pertarungan antara Kohaku dengan Masaki itu belum selesai. Memang sih perkataan Cobra itu bikin keadaan menjadi membingungkan, dimana Cobra mengatakan kenapa tidak ada satupun di antara mereka yang bisa menang melawan Amamiya Brothers. Dan menurut Bang El, perkataan ini tidak sepenuhnya salah. Karena seperti yang Bang El bilang di awal, kalau pertarungan Mugen versus Amamiya Brothers itu belum selesai. Dan dari pihak Amamiya Brothers tidak ada satupun yang kalah. Jadi perkataan Cobra benar kan? Oke, kita lanjut ke bukti kedua, yaitu keadaan Tsukumo, Kohaku, dan juga Amamiya Brothers. Coba deh kalian perhatikan keadaan Tsukumo dan Kohaku. Kohaku terlihat mengalami sedikit memar di bibirnya, sementara Tsukumo masih sangat bersih dari dosa cuy. Kemudian bandingkan dengan anggota Mugen yang lain, di mana mereka babak belur semua. Dan kalau kalian lihat di movie High and Low yang pertama, diperlihatkan kalau Masaki juga mengalami memar di bibirnya. Sementara untuk Hiroto sepertinya masih sehat walafiat karena tertutup helm, jadi yang gak kelihatan terluka atau tidak. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Maksud saya adalah rasanya gak mungkin antara Amamiya Brothers ataupun Mugen pulang tanpa menang atau kalah. Apalagi diperlihatkan kalau Masaki dan Kohaku begitu bersemangat untuk baku hantam. Dan jika teori Bang El benar mengenai pertarungan mereka yang belum selesai, muncul sebuah pertanyaan. Kenapa pertarungan mereka belum selesai? Dan teori Bang El adalah ada pihak ketiga yang menghentikan pertarungan mereka. Oke, Bang El akan menjelaskan kronologinya, tapi ini versi Bang El sendiri ya. Jadi kronologi adegannya itu seperti ini. Ketika Masaki dan Kohaku masih asyik baku hantam, Cobra dan Yamato yang awalnya hanya melihat, lama-lama tangan dan kaki mereka gatal dan ingin ikut baku hantam juga. Sampai akhirnya mereka juga ikutan baku hantam, dan mereka berhadapan dengan Hiroto. Kalian bisa melihat cuplikan singkatnya di movie High and Low yang pertama, di mana diperlihatkan secara singkat Hiroto melawan Cobra yang tidak ditampilkan di High and Low season 2. Di sisi lain, Tsukumo masih memilih untuk mengamati pertarungan Kohaku dan Masaki. Karena ya, seperti yang kalian tahulah, saat itu Tsukumo mengemban tugas dari Tatsuya untuk membuat Kohaku kembali seperti sedia kala. Dan ini juga alasan kenapa hanya Tsukumo yang tidak terlihat mengalami luka, karena dia memang tidak ikut baku hantam. Nah, saat mereka berlima, Masaki, Hiroto, Kohaku, Cobra, dan Yamato asyik baku hantam, ada pihak ketiga yang mengganggu dan menyebabkan pertarungan mereka terpaksa dihentikan, dan hasilnya adalah pertarungan antara Masaki dan Kohaku belum diketahui pemenangnya. Sementara Hiroto versus Cobra dan Yamato dimenangkan oleh Hiroto. Dan buktinya adalah perkataan dari Cobra dan keadaan Cobra dan Yamato kala itu yang bonyok banget.
Dan jika teori Bang L ini benar lagi, maka muncul pertanyaan berikutnya. Siapa pihak ketiga yang mampu menghentikan pertarungan antara Mugen dengan Amamiya Brothers? Kalau menurut kalian siapa? Dan kenapa bisa begitu? Jawab di kolom komentar ya. Kalau menurut Bang L sendiri ada dua kemungkinan yang masuk akal. Yang pertama adalah polisi. Oke, mungkin ini terdengar konyol, tapi keberadaan polisi di universe High and Low itu ada kok. Contohnya saja saat White Rascal melawan Dove di masa lalu. Dan karena Mugen adalah kelompok besar kala itu, bisa jadi pertarungan mereka selalu mendapat sorotan dan juga perhatian. Dan ketika Mugen melawan Amamiya Brothers, ada kemungkinan kalau polisilah yang menghentikan pertarungan mereka. Tapi menurut Bang L sendiri kemungkinan ini sangatlah kecil. Mengingat ketika mereka di bar Itokan tidak ada satupun yang membahas mengenai polisi atau mungkin anggota mereka yang ditahan oleh polisi. Jadi kemungkinan pertama ini sangatlah kecil. Oke, kita berlanjut ke kemungkinan yang kedua. Dan Bang L merasa ini adalah kemungkinan yang paling tinggi. Kalau pihak ketiga yang menghentikan pertarungan antara Mugen dan Amamiya Brothers adalah Amamiya Takeru. Oke, tenang dulu. Bang L punya banyak sekali hal yang mampu mendukung kemungkinan kedua ini. Dan perlu saya jelaskan juga di awal kalau Amamiya Takeru tidak berada di lokasi pertarungan, melainkan menelpon Masaki atau Hiroto untuk meminta mereka menemui dirinya. Sekali lagi ini cuma teori, tenang dulu dan dengarkan sampai akhir ya. Jadi menurut Bang L itu gini, ketika Amamiya Brothers berurusan dengan Mugen, Amamiya Takeru belum menghilang. Seperti yang kalian tahu kalau alur di High and Low itu maju mundur. Apalagi pada High and Low Season 1, High and Low Season 2, High and Low The Movie 1, dan High and Low The Red Rain. Jadi Bang L akan jelaskan alurnya sesuai dengan film biar kalian bisa memahami teori saya. Sekali lagi dengarkan sampai akhir dan jangan di skip ya. Jadi seperti yang kalian lihat di awal film, kalau waktu itu di kota Sword belum terbentuk Sano Rengokai, White Rascal, Oyakoko, Root Boys, dan Daruma Ika. Kalau Oyakoko mungkin udah ya, soalnya dia kan bukan ormas tapi sekolah. Dan mungkin Root Boys dan White Rascal juga sudah ada, tapi tidak terlalu mendapat perhatian. Kalau Sano Rengokai kan baru ada ketika Mugen bubar, dan Daruma Ika juga baru ada ketika Hyuga sudah bebas. Ya, jadi di awal film diperlihatkan kalau hanya ada Mugen yang berkuasa. Di sisi lain disebutkan juga keberadaan dari Amamiya Brothers. Dan ketika Mugen dan Amamiya Brothers berseteru, Mugen pun bubar karena faktor internal. Di sisi lain, Amamiya dikatakan menghilang begitu saja. Oke, saya tahu ada 3 scene yang membuat teori saya ini menjadi agak ambigu. Tapi akan saya luruskan ketiga scene tersebut terlebih dahulu. Yang pertama adalah scene di akhir movie High and Low 1, di mana diperlihatkan kalau Masaki dan Hiroto menghampiri Takeru. Ini sebenarnya bukan scene lanjutan dari movie High and Low 1 ya, melainkan cuplikan untuk movie selanjutnya. Karena seperti yang kalian tahu, setelah movie High and Low 1 itu adalah movie High and Low The Red Rain. Dan ini juga sebenarnya sempat terjadi lagi, yaitu pada akhir scene High and Low 2 End of Sky, di mana memperlihatkan Smoky yang dikeroyok oleh Kuryu yang sebenarnya di movie tersebut scene itu nggak ada. Tapi adanya di movie selanjutnya, yaitu di movie High and Low 3 Final Mission. Jadi scene di akhir movie High and Low 1 itu bukan kelanjutan dari movie-nya, melainkan cuplikan untuk movie selanjutnya. Karena seperti yang kalian lihat di movie High and Low The Red Rain, di awal terlihat kalau mereka masih menjalani misi dengan Takeru. Sementara di movie High and Low 1, mereka sedang mencari keberadaan Takeru. Jadi sekali lagi, scene di akhir movie High and Low 1 itu cuma cuplikan untuk movie selanjutnya. Oke, lanjut ke scene kedua, yaitu adalah narasi yang kalian lihat di movie High and Low The Red Rain, yang mengatakan baru-baru ini mereka tidak mendengar kabar dari kakak mereka. Saya mengira awalnya itu suara Tatsuya, tapi sepertinya bukan ya. Apalagi setelah narasi ini diperlihatkan keadaan Yamato yang bertanya-tanya siapa Amamiya Brothers itu. Saya nggak bisa berpendapat banyak mengenai ini sih. Tapi setelah scene ini ditampilkan juga adegan di Mumegai dan di Dermaga, di mana Sword dan Amamiya Brothers melawan Mighty Warriors dan juga Dove yang pada saat itu Takeru masih menghilang. Jadi menurut saya narasi tersebut mengarah pada keadaan di mana Takeru sudah menghilang, dan bukan ketika Amamiya Brothers selesai melawan Mugen.
Yang ketiga adalah scene di mana Masaki berkata kalau kakak mereka sudah menghilang selama 1 tahun lebih. Oke, ini adalah narasi yang membuat alurnya menjadi semakin membingungkan. Tapi sekali lagi kalian pasti tahu dong kalau Sword itu nggak terbentuk begitu aja. Mereka baru muncul ke permukaan setelah Mugen dan Amamiya Brothers menghilang. Jadi terbentuknya Sword setelah bubarnya Mugen menurut saya bisa lebih dari 1 tahun. Apalagi dari Daruma Ika sendiri di mana mereka menanti kebebasan dari Hyuga yang pastinya lama dong. Oke, jadi kesalahpahaman di ketiga scene yang membuat teori saya agak ambigu masih bisa saya beri penjelasan kan? Dan saya rasa masih masuk akal kok. Dan mari lanjut ke pembahasan. Jadi kenapa saya bisa yakin sekali kalau Takeru lah yang menghentikan pertarungan mereka? Ya, karena memang kemungkinan terbesar itu cuma Takeru yang mampu menghentikan pertarungan mereka. Apalagi kalian tahu sendiri kan kalau Masaki dan Hiroto itu sangat menghormati Takeru. Apalagi Hiroto yang lebih menghormati Takeru ketimbang Masaki. Dan kalau teori Bang L mengenai Takeru ini benar, kemungkinan skenarionya akan seperti ini. Jadi saat mereka masih baku hantam, Hiroto atau Masaki ditelepon oleh Takeru untuk segera menemuinya. Dan mereka pun memutuskan untuk menghentikan pertarungan sejenak untuk dilanjut di lain hari. Mungkin kalian akan berpikir kalau Kohaku tidak akan diam saja. Saya rasa ini ada benarnya, tapi menurut saya juga ada tidak benarnya. Jadi gimana bang? Oke, meski kalian tahu Kohaku ini keras kepala, tapi dia tetap peduli pada Mugen. Dan saat tahu kalau banyak anggota Mugen yang babak belur, dan juga ditambah Hiroto atau Masaki yang mendapat telepon dari kakak mereka, Kohaku menyetujui untuk menghentikan pertarungan ini sejenak dan dilanjut di lain hari, di mana mereka bisa bertarung 1 versus 1. Dan menurut Bang L, inilah alasan kenapa Kohaku bilang kalau dia akan memberikan perhitungan pada Masaki. Ya karena pertarungan mereka belum selesai, tapi karena anggota lainnya sudah babak belur dan Amamiya Brothers ada urusan, ya terpaksa dihentikan. Selanjutnya, Masaki dan Hiroto yang mendapat telepon dari kakak mereka langsung menuju ke TKP dan diberi misi untuk mengambil barang. Dan ya, misi tersebut bisa kalian lihat di awal movie High and Low The Red Rain, di mana pada misi tersebut Takeru masih ada. Tapi setelah itu, Takeru tidak terlihat kembali dan hal ini ditambah dengan narasi yang mengatakan itu terakhir kali mereka melihat kakak mereka. Dan kalau kalian memperhatikan di setiap awal narasi High and Low, teori Bang L ini nyambung loh. Kan pada narasi disebutkan kalau setelah Mugen dan Amamiya Brothers berseteru, mereka tiba-tiba menghilang. Di sisi lain, kita tahu kalau Mugen ini menghilang atau lebih tepatnya bubar setelah adanya konflik internal antara anggota yang ternyata ada seorang penyusup yang membunuh Tatsuya dan juga membuat Tsukumo menjadi koma. Di sisi lain, Amamiya Brothers menghilang karena mereka mencari keberadaan kakak mereka yang tiba-tiba menghilang di misi terakhir mereka. Jadi nyambung kan? Saat Mugen dan Amamiya Brothers baku hantam, mereka terpaksa berhenti karena Mugen sudah banyak yang KO. Di sisi lain, Masaki dan Hiroto ada misi dari kakak mereka. Dan setelah itu, Mugen mengalami masalah internal dan menyebabkan mereka bubar. Sementara itu, Takeru menghilang setelah misi yang mereka jalani tersebut. Dan karena itulah, narasi hilangnya Mugen dan Amamiya Brothers itu berdekatan dengan kejadian Mugen melawan Masaki dan Hiroto. Hal ini juga didukung dengan perkataan Murayama saat bertemu dengan Masaki yang bisa kalian lihat di foto ini. Iya, karena semenjak kejadian tersebut, Masaki dan Hiroto pergi dari kota Sword dan mencoba mencari keberadaan kakak mereka. Ada lagi scene di mana Masaki mengatakan kalau Sword adalah kota yang menarik. Mungkin dia teringat kembali saat dia baku hantam dengan Kohaku kali ya. Sekali lagi saya ingatkan kalau ini hanyalah sebuah teori pribadi. Kalau menurut kalian gak masuk akal ya udah anggap aja sebagai hiburan cuy. Biar sekali lagi kalian itu gak terlalu fokus pada ini lebih kuat dari ini atau itu lebih kuat dari itu. Gak bakal selesai. Sekali-kali ayolah kita bahas hal yang menarik dan menurut saya banyak yang bisa dibahas kok. Di antaranya ya ini. Jadi gimana menurut kalian? Apa kalian setuju dengan teori Bang L? Atau kalian punya teori yang lain? Sampaikan di kolom komentar ya. Dan juga sampaikan dengan santuy dan hargai pendapat orang lain. Soalnya saya mendapati salah satu video saya yang komennya itu hampir menyentuh angka 1000. Dan ternyata ada yang sampai debat panjang kali lebar. Ya, saya secara pribadi sih senang-senang aja gitu loh kalau kalian itu saling berpendapat. Tapi saya kurang senang kalau kalian itu nggak mau menghargai pendapat orang lain dan malah saling menghina satu sama lain.
Ayo dong diskusi secara santai dan damai, pasti bisa kok. Oke? Terima kasih.